Baiklah, kita lanjutkan pelajaran tematik kita ya. Silakan buka buku halaman 34 sampai 35. Nah, di situ ada teks mengenal suku Minang. Sudah dibuka anak-anak? Halaman 34 sampai 35. Oke, di situ ada teks. Oke, mari kita bahas ya. Jadi di sini ditulis katanya suku Minang itu sering disebut sebagai orang Padang atau urang Awak. Nah, mereka ini adalah kelompok etnis Nusantara yang berasal dari Sumatera Barat. Daerah asli tempat tinggal suku bangsa Minangkabau itu mencakupi 3 daerah atau disebut Luhak Nantigo. Nah, itu terdiri dari Luhak 50 kota, Luhak Agam, dan Luhak Tanah Datar. Nah, jadi ada 3 wilayah adat Minangkabau. Nah, daerah yang dianggap sebagai asal-usul nenek moyang suku Minangkabau adalah daerah Pariaman, Padang Panjang. Nah, daerah ini terletak di kaki gunung. Nah, anggota Minangkabau atau anggota suku Minangkabau itu biasanya menggunakan bahasa Padang. Tetapi ada juga beberapa orang Minang yang menggunakan bahasa Melayu. Oke. Baik, selanjutnya tentang alat musik. Nah, jadi ada beberapa alat musik khas suku Minangkabau atau khas Sumatera Barat. Nah, seperti katanya di sini ada talempong. Nah, talempong itu dimainkannya dengan cara dipukul. Ada juga selain talempong itu ada saluang. Saluang itu seperti suling tapi dengan ciri khas Minang. Nah, dengan cara memainkannya sudah pasti dengan cara ditiup. Masyarakat Minang juga mengenal beberapa tari daerah. Misalnya, yang pertama itu tari Pasembahan. Nah, tari Pasembahan ini biasanya ditampilkan dalam acara-acara adat. Nah, lalu yang kedua yang sudah sangat sering kita kenal yaitu tari piring. Nah, jadi seperti dalam namanya, dalam tarian ini masing-masing penari menggunakan piring sebagai salah satu alat dalam menari. Nah, tarian piring ini katanya di buku ini katanya pada awalnya dilakukan sebagai ritual untuk mengucapkan rasa syukur masyarakat kepada para dewa atas anugerah hasil panen yang melimpah. Nah, jadi zaman dulu tari ini ditarikan sebagai wujud syukur kepada dewa atas hasil panen yang melimpah. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang rumah adat. Jadi seperti yang kita tahu, rumah adat Minang itu disebut rumah gadang. Nih ya gambarnya. Nah, rumah gadang itu terbuat dari kayu dan memiliki kekhasan pada bentuk ujung atapnya yang meruncing. Nah, meruncingnya itu ke atas pada sisi kiri dan kanan menyerupai tanduk kerbau. Ya kan? Nah, besar kecilnya rumah ditentukan oleh ruang dan deret yang terdapat di dalam rumah tersebut. Ruang yang dimaksud di sini adalah antara satu tonggak dengan tonggak lainnya. Sedangkan deret berarti jarak antara barisan tiang ke samping. Nah, satu rumah ada yang panjangnya sampai 20 ruang, sehingga panjang rumah itu dapat mencapai sekitar 60 meter. Nah, oke ya, jadi rumah adat tradisional Minangkabau itu adalah rumah gadang. Oke, lanjut ke makanan tradisional. Nah, yakin kalau makanan tradisional dari Sumatera Barat ini sudah banyak sekali
yang mengenal ya, itu ada misalnya rendang pasti yakin kalian semua sudah tahu rendang dan sering makan rendang. Terus juga ada sate padang dan ada juga dendeng balado. Jadi banyak ya makanan khas Sumatera Barat. Nah, untuk rendang sendiri itu sebenarnya memiliki nilai filosofinya sendiri bagi masyarakat Minangkabau atau Sumatera Barat. Nah, misalnya kan kalau daging rendang itu menggunakan daging sapi. Nah, daging sapi itu melambangkan para pemimpin suku adat. Terus karambia atau kelapa, sudah pasti dalam rendang itu ada kelapa ya. Nah, kelapa itu melambangkan kaum intelektual. Lalu ada lado. Lado itu biasanya kalau kita kenal adalah cabai, tapi kalau misalnya di suku Minang atau Sumatera Barat itu disebut lado. Lado atau cabai itu melambangkan alim ulama yang bersifat pedas. Maksudnya pedas di sini tegas untuk mengajarkan agama. Lalu ada pemasak atau bumbu. Jadi dalam rendang itu sudah pasti ada bumbu-bumbu kan. Nah, bumbu-bumbu itu melambangkan keseluruhan masyarakat Minang. Jadi makanan Padang itu, rendang itu sudah sangat terkenal sekali ya sampai mancanegara. Jadi sudah tidak asing lagi orang-orang dunia kebanyakan ini dengan rendang tuh. Jadi orang-orang Padang atau orang suku Minangkabau ini dikenal juga dengan orang yang suka berdagang dan suka merantau ke daerah lain. Itu sudah mungkin kalau kita sudah sering dengar cerita Malin Kundang. Nah, Malin Kundang itu kan merantau ke tempat lain. Jadi suku Minang ini dikenal dengan suku yang suka berdagang dan sering merantau ke daerah lain. Jadi itu tadi ya untuk makanan khas suku Minang. Itu ada rendang, sate padang, dan dendeng balado, atau di sini disebutkan